Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badruzaman As-Solih dengan NIM 24140 dari kelas Jaringan Komputer D. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas praktikum jaringan komputer modul 6 mengenai implementasi skema pengalamatan VLSM. Di sini kita diberi tabel pengalamatan yang nantinya kita isi. Kemudian untuk tujuannya ada beberapa. Yang pertama, rancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai persyaratan. Yang kedua, konfigurasikan pengalamatan pada perangkat jaringan dan host. Yang ketiga, verifikasi konektivitas IP. Dan yang keempat, atasi masalah konektivitas sesuai kebutuhan. Jadi untuk skenario-nya seperti ini. Untuk instruksinya, Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Nah, ini yang di step kedua ini ya, sebelah kanan. Ini adalah alamat dari jaringan pelanggan. Untuk persyaratan alamat hostnya yaitu yang 10.1. Kita tulis 10 slash. Kemudian di sini ada requirement untuk host requirement dan design requirement. Di sini yang host requirement ada beberapa LAN yaitu ES1, ES2, WS1 dan WS2. Di sini ada number of addresses required. Ini untuk jumlah host yang dibutuhkan sesuai LAN-nya. Di sini untuk yang ES1 bisa dilihat di sini ya 11 host. Kemudian ES2 28 host. Kemudian yang WS1 5 host. Kemudian WS2 47 host. Nah, kemudian desain requirement. Buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Berikan subnet paling efisien untuk tautan point to point antara router. Nah, di sini ada tabelnya. Untuk tabel yang di sini itu harus urut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Hostnya harus yang terbesar dulu. Di sini yang WS2 itu 47. Kemudian ES2 28. ES1 11. ES1 5 host. Kemudian yang one link itu di sini bisa lihat routernya ada 2, berarti kita butuhnya 2 host. Nah, selanjutnya kita mencari network address dan CIDR atau prefix-nya. Nah, network address-nya yaitu yang awal kita gunakan yang ini. Nah, setelah itu untuk prefix-nya caranya itu kita lihat di kebutuhan hostnya kan 47. Berarti kita cari prefix yang bisa menampung 47 host. Nah, bisa kita lihat di Excel di modul kemarin itu ada informasi mengenai subnet mask, prefix, dan juga jumlah hostnya. Nah, tadi yang dibutuhkan adalah 47 host kan. Maka yang diambil yaitu yang ini. Yang 62. Yaitu prefix 26. Kenapa? Kenapa kok tidak 32, 30 atau yang 126? Karena kalau kita ngambil yang ini itu kan kurang ya, karena kita butuh 47. Kalau kita ngambil yang ini itu kelebihan, kebanyakan. Jadi kita ambil yang mendekati. Jadi prefix-nya itu 26. Nah, selanjutnya yang first usable host address itu kita ambil dari network address. Kemudian octet terakhir kita tambahkan 1. Jadi 1. Selanjutnya yaitu yang broadcast address. Itu dengan cara kita ambil yang network address. Nah,
Yang outlet terakhir kita tambahkan sesuai jumlah host yang bisa ditampung pada prefix 26. Di sini kan 64 ya. Jadi kita tambah 64. 0 tambah 64 yaitu 64. Nah, kita kurangkan 1. Jadi 63. Selanjutnya untuk yang ini untuk address. Caranya kita ambil dari broadcast address ini. Terus kita tambahkan 1. Nah, setelah itu kita cari prefix yang bisa menampung 28, yaitu yang ini ya. Tidak yang 64 karena kelebihan, kalau 16 kekurangan. Berarti kita ambil yang 32, yaitu prefixnya 27. Dan kita tinggal menambahkan 1 di outlet terakhir saja, di 65. Yang broadcast address itu yang di outlet terakhir kita tambahkan jumlah yang bisa ditampung 32 ya. Berarti 64 tambah 32 yaitu 96. Kemudian dikurangi 1 yaitu 95. Selanjutnya kita ambil dari broadcast address sebelumnya, terus kita tambahkan octet terakhir 1, jadi 96. Kemudian prefix yang bisa menampung 11 itu yang 16. Kalau 8 kekurang ya, kalau 32 kebanyakan. Jadi yang 16 yaitu di sini 28. Selanjutnya yang fresh usable host kita tinggal tambahkan 1 saja pada octet terakhir itu 97 berarti. Kemudian yang broadcast address kita tambahkan sesuai jumlah yang bisa ditampung pada prefixnya yaitu 16. Jadi 96 tambah 16 yaitu 112, terus dikurangi 1 111. Selanjutnya kita tambahkan 1 saja untuk yang network address dari broadcast address sebelumnya. Dan kita cari prefixnya yang bisa menampung 5 yaitu 8. Berarti 29. Selanjutnya kita tambahkan 1 saja di outlet terakhir. Jadi broadcast address kita tambahkan sesuai yang bisa ditampung, itu 8 ya. Jadi kita tambahkan dengan 8, kemudian kita kurangkan 1. Selanjutnya yaitu yang one link. Yang dibutuhkan adalah 2 host. Kita tinggal ambil broadcast address di sini, dan kita tambahkan 1. Prefix yang dibutuhkan untuk yang bisa menampung 2 host itu kita di sini. Kenapa kok yang tidak yang 2? Karena kalau kita ambil yang 2 ini, itu jumlah yang ditampung itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini yang 2 itu untuk keseluruhan, yang bisa ditampung keseluruhan. Sedangkan kita itu pastinya dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena untuk network dan broadcast, jadinya kita ambil yang 4. Maka prefixnya itu 30. Selanjutnya yang fresh usable host address, tinggal tambahkan 1 saja. Kemudian broadcast address kita tambah sesuai jumlah yang bisa ditampung pada prefix 30 ya. 4 berarti kita tambahkan 4. Nah, setelah kita melengkapi tabel yang ini, kita mengerjakan tabel pengalamatan untuk semuanya ini kita isi. Nah, caranya kita lihat di Cisco-nya sebelah kanan ini untuk lebih mudah agar tahu port-portnya. Kita ke option preference, kita klik yang always. Nah, ini akan terlihat port-portnya. Nah, untuk ini, yang ini itu east, yang ini itu west. Nah, untuk yang isi ini interface G00 itu dia berhubungan ke ES1. Ini ya, yang ini. Ini G00 ini. Ketutup G01. Ini aslinya G00. Jadi
yang G00 ini terhubung ke ES1, maka IP address-nya itu kita ambil dari tabel yang ini, yang ES1, kita ambil yang first usable host address, kita ambil, kita kopikan saja. Nah, setelah itu untuk subnet mask itu kita lihat yang tadinya ES1 kan prefixnya 28 kan. Nah, prefix 28 itu subnet masknya berapa? Bisa dilihat di Excel. Prefix 28 itu yang ini, berarti yang subnet masknya yang ini 240. Oke. 225 255. Nah, selanjutnya yang interface G01. Untuk yang G01 itu yang berhubungan ke ES2. Ini G01. Jadi kita ambil yang first usable host address pada ES2, yaitu yang ini ya. Ini berarti. Kita kopikan saja. Terus untuk subnet masknya sesuaikan prefix. Ini kan 27. Berarti kalau 27 itu 224. Oke. Kita copy aja. Terus akhirnya 27. Kemudian yang S0/0/0 ini untuk router. Jadi kita pakai yang dari OneLink. Kita pakai usable host dari OneLink. Kita kopikan aja. Kemudian subnet masknya prefixnya 30, berarti yang ini ya 252. Selanjutnya untuk yang west, interface G0/0, berarti yang ke sini, yang WS1 sini. Ini ketutupan, harusnya G0/0. Jadi yang WS1 fresh usable host-nya ini. Kemudian subnet masknya 29. Kita cari 29 di ini, 248. Kemudian yang G0/1 itu yang WS2, yang ini ya, WS2. Kita ambil first usable host dari WS2. Dari WS2. Kemudian yang subnet mask, kita ambil prefix 26 ya. Maka prefix 26 itu ini subnet masknya yang ini. 192. Selanjutnya yang S00 itu sama, pakai OneLink, jadi ini sama. Gunakan. Nah, karena 121 itu sudah digunakan oleh yang diis, maka kita tambahkan 1 untuk membedakan. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Untuk subnet masknya masih sama. Nah, selanjutnya untuk yang ES1 pada interface VLAN 1. ES1 berarti dia terhubung ke ES1 ya. Kita ambil yang ES1. Nah, ini. ES1. Nah, kan di sini sudah ada 97, sudah dipakai, berarti kita tambahkan 198 untuk membedakan. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Subnet masknya masih sama. Kemudian yang default gateway itu kita ambil dari sini.
address. Nah, selanjutnya yang ES2 berarti yang ini ya. Kita tambahkan 1 untuk membedakan. Subnet masknya masih sama. Kemudian default gateway kita ambil yang ini. Selanjutnya untuk WS1. WS1 ini first, kita ambil yang ini, first usable host. Nah, karena di sini sudah dipakai, jadi kita tambahkan 1 untuk membedakan. Kemudian yang default gateway kita ambil dari sini. Selanjutnya WS2 berarti yang ini. Kita tambahkan 1 untuk membedakan. Terus subnet masknya masih sama. Terus default gateway-nya ini tuh. Kemudian untuk yang PC, untuk IP address-nya kita ambil dari last host address, last usable host address. Nah, untuk mencari last usable host address, kita ambil broadcast-nya, kemudian kita kurangkan 1. Nah, untuk yang PC E122 ini kita berhubungan dengan ES1. Jadi kita ambil yang broadcast address pada ES1. Kita ambil yang ini. Setelah itu kita kurangkan 1. Jadi 110. Kurangkan 1 pada oktet terakhir. Kemudian untuk subnet masknya kita ambil yang ini. Masih sama ya. Kemudian yang default gateway kita ambil yang ini. Bentuknya yang PCE2 ini 2 berhubungan dengan ES2. Kita ambil broadcast address pada ES2. Kemudian kita kurangkan 1. Dan subnet masknya masih sama. Dan default gateway pakai yang ini. Satunya yang PCW1201 ini berarti berhubungan dengan WS1. Kita ambil broadcast address pada WS1. Ini. Kemudian kita kurangkan 1 di 118. Kemudian subnet masknya masih sama. Selanjutnya default gateway-nya kita ambil ini. Dan yang PCW2 W287 berarti berhubungan dengan WS2. Kita ambil broadcast address pada WS2. Selanjutnya kita kurangkan 1. Kemudian subnet masknya masih sama. Default gateway-nya kita ambil ini. Nah, ini sudah selesai untuk tabel pengamatan. Ini untuk configuration requirement. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai KIS untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Kemudian tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama di subnet yang sesuai KOS untuk 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Tetapkan alamat IP kedua yang dapat digunakan di subnet yang sesuai ke switch. Kemudian antarmuka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Kemudian yang terakhir, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir di subnet yang sesuai ke host. Nah, setelah kita mengisi semua tabel penguatan, selanjutnya kita konfigurasi untuk semua ini, baik itu router, switch, ataupun PC. Yang pertama yang kita konfigurasikan yaitu yang router IS. Kita masuk ke IS, kita masuk ke enable dulu. Kemudian konfigurasi terminal. Kemudian kita masukkan ke interface G0/. Kita masukkan IP address-nya. Ini ya. Masukkan, kita copy aja biar lebih cepat.
Kemudian subnet masknya jangan lupa. Nah, kita enter, kemudian kita no shutdown, kita aktifkan interface-nya. No shutdown. Dan kita exit, kita masukkan yang interface G0 G0/1. Kita masukkan IP address-nya. Kita sesuaikan yang ada di tabel pengelamatan ya. Kemudian subnet mask. Kemudian kita no shutdown. Exit. Dan kita masukkan yang interface S0. Masukkan IP address-nya. Masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita no shutdown. Nah, sudah, kemudian kita konfigurasikan router yang OS. Sama kayak tadi, kita masuk ke enable, konfigurasi terminal, langsung kita masukkan interface. Kita masuk ke interface G0. Kita masukkan IP address-nya. Masukkan subnet mask. Oh, salah ya. Ada kesalahan. Maaf. Nah, sudah. Enter, kemudian kita no shutdown. Exit. Kita masuk lagi ke interface G0/1. Kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan subnet mask. Kemudian no shutdown, kita aktifkan interface-nya. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface lagi yang S0/0/0. Kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan yang subnet mask. Dan kita no shutdown. Sudah, kita lanjut ke konfigurasi switch yang ES1. Sama, kita masuk ke switch ES1. Kita enable dulu konfigurasi terminal. Kita masukkan interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan subnet mask. Dan kita enter no shutdown. Dan exit. Nah, selanjutnya kita masukkan default gateway. Gateway. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke ES2. Berarti yang ini. Masuk ke enable komputer terminal. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya.
kita masukkan subnet mask, kita enter no shutdown, dan kita exit dulu untuk masukkan IP default gateway. Itu yang ini. Nah, sudah. Selanjutnya yang switch PS1 seperti yang ini. Kita ke enable dulu. Press satu. IP trace-nya yang ini. Masukkan subnet mask. Masuk exit dulu, kita masukkan IP default gateway. Ini kita enter. Sudah saja yang OS2. Kita masuk ke enable, konfigurasi terminal, terus interface VLAN 1. IP trace-nya kita masukkan ini, kemudian subnet mask, kemudian no shutdown, exit dulu, kita masukkan IP default gateway. Sudah. Selanjutnya kita konfigurasi untuk PC-nya. Yang pertama PC S1. Langsung di sini. Yang pertama IP trace. Selanjutnya subnet mask. Kemudian default gateway. Sudah. Kita lanjut ke PC E247. Kita masukkan IP trace-nya di sini. Kemudian default gateway-nya. Kemudian default gateway. Kita masukkan subnet mask-nya, kemudian default gateway. Nah, sudah. Selanjutnya yang PC W1201. Kita masukkan IP trace-nya. Kita masukkan subnet mask. Kemudian kita masukkan default gateway. Nah, sudah. Kemudian yang PC salah ya, maaf. IP trace-nya kita masukkan, terus subnet mask-nya, terus default gateway. Sudah. Nah, ini kan sudah semua. Kita sudah mengkonfigurasikan semua perangkat. Jika desain dan implementasi penguatan benar, semua host dan perangkat harus dapat dijangkau melalui jaringan. Nah, kita buktikan apakah ini benar atau tidak dengan cara kita ping. Oke, kita ping dari PC E122. Kita ping yang apa ya? Yang
PCIe 2. Coba kita nah, berhasil ya. Ini request timeout-nya 1, kita ping lagi supaya berhasil semua. Karena itu untuk pertama kali, jadi ada request timeout-nya 1. Nah, kita sudah ping untuk PCIe 2 berhasil ya. Kemudian kita ping yang ini, coba. Yang kita ping yang PC V1. Nah, ini berhasil. Oke. Selanjutnya kita ping PC2. Kita coba ya. Untuk membuktikan apakah sudah benar. Oke. Sudah berhasil. Oke. Kita bisa lihat di ini ya, di check result. Nah, ini kan sudah 100%. Artinya sudah berhasil semua. Kita cek tuh sudah komplit semua ya. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.